Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Forum Sawo yang tetap setia bermantap Semolowaru. Kali ini kita kedatangan beberapa teman. Ada Pak Lukman yang tetap seperti biasanya selalu rawuh, selalu hadir, Mas Mail, dan ada mantan Presbem. Udah mantan belum? Belum ya? Oh, masih Presbem. Oke, masih Presbem. Nah, Zainal. Juga ada Komandan Alaika. Tema kali ini tidak ada tema seperti biasa, mengalir saja, gelundung saja. Cuman beberapa hari ini sepertinya ada banyak kegaduhan, terutama di media sosial terkait dengan nasib kelangsungan NKRI ke depan. Sebelumnya saya ingin ke Pak Alaika dulu. Ada apa sebenarnya di medsos itu kok terkesan agak seperti gaduh gitu. Silakan Pak Alek. Ya, terima kasih. Kalau medsos hanya itu sebuah indikator bahwa memang masyarakat kali ini, kondisi hari ini sedang sakit. Sakitnya permasalahan yang ada di masyarakat. Kenapa masyarakat itu sakit? Ya karena banyak hal. Mulai dari faktor ekonomi, terus kemudian ketidakjelasan persoalan-persoalan hukum, terus hukum memihak kepada ke atas tapi tumpul ke bawah, juga kegaduhan di masalah politik, baik itu yang dimana kita belum tuntas persoalan ras, didukung oleh arus informasi yang sedemikian cepat sehingga banyak komoditi politik, komoditi kepentingan yang semuanya itu ketika di-share di satu grup medsos kemudian berkembang dan menjadi liar karena banyak yang menggoreng demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, sehingga korbannya lagi-lagi adalah masyarakat itu sendiri. Yang terjadi, medsos demikian menjadi tidak terkendali, prinsip-prinsip ketimuran pun mulai sudah hilang, sehingga banyak hal-hal yang negatif. Maka kita harus pandai atau harus bijak mensikapi bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Oke, jadi Pak Alek menengarai bahwa apa yang terjadi di medsos itu tidak semata-mata kegaduhan, tapi itu merupakan indikator bahwa ada something wrong. Ibarat medsos adalah ombak atau riak-riak di atas laut, berarti ada sesuatu kekuatan besar di dalam laut itu yang sedang juga mengalami pergerakan-pergerakan. Sinyalemen mengenai hukum yang belum jalan dengan tegas, lalu pemerataan ekonomi yang tidak kunjung terwujud dan semakin mengerucut pada kelompok-kelompok tertentu, juga mengenai ras atau perbedaan warna kulit, ini dianggap sebagai indikator oleh Pak Alek. Namun nampaknya indikator yang ada ini jika dikuak lebih lanjut ada penyebab yang lebih mendasar. Jadi kalau indikator itu merupakan akibat kecil, maka yang kita ingin cari tahu adalah faktor yang mendasar. Ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi munculnya indikator-indikator tersebut. Terkait dengan faktor utama, saya ingin ke Mas Mail tentang geopolitik ekonomi. Nasib NKRI di dalam kepungan Australia, Singapura, Cina, ini gimana ke depan? Ya, untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Alek, bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi pergolakan informasi yang begitu tajam di media sosial memang
ada beberapa faktor yang itu sangat mendasari faktor-faktor yang muncul di dalam media sosial itu. Nah, tadi Mas Alex bicara tentang faktor ekonomi, politik, dan kemudian hukum yang sampai hari ini belum jelas di NKRI kita ini, karena ada kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok internasional atau elit-elit global yang kemudian sengaja menginginkan kondisi itu terjadi di NKRI ini, karena tujuan dan kepentingan mereka adalah bagaimana sumber daya manusia kita itu disibukkan oleh konflik-konflik yang ada, dan kemudian ketika sumber daya manusia kita sudah sibuk di konflik-konflik yang ada, maka akan terabaikan lah yang namanya kepentingan-kepentingan yang itu sebetulnya bisa membangun NKRI ini, yakni bagaimana mengelola sumber daya alam kita itu yang kemudian yang tidak dijadikan fokus pembangunan kita hari ini. Jadi kepentingan mereka sengaja membuat seperti itu, situasi kondisi seperti yang terjadi hari ini, karena kepentingan mereka sengaja untuk menyibukkan kita ke ranah kepentingan konflik informasi dan konflik-konflik politik yang ada. Jadi kemudian ketika kita sudah sibuk di konflik itu, maka dengan mudah saya rasa mereka untuk masuk dan kemudian mengeruk habis sumber daya alam yang ada di negara kita. Saya rasa sih itu yang mengakibatkan terjadinya pergolakan informasi di media sosial hari ini. Iya, dengan kata lain Mas Ismail mengungkapkan kepada kita bahwa tumpulnya hukum itu ternyata dibuat. Konflik horizontal itu juga dibuat. Tidak meratanya pundi-pundi ekonomi itu juga dibuat. Mas Ismail tadi mengatakan semuanya ini sengaja dibuat atau minimal dibiarkan karena ada target supaya sumber daya manusia Indonesia yang sejatinya hari ini harusnya kita sudah mengalami bonus demografi, tetapi bonus demografi ini tidak menjadi berkah, malah menjadi beban atau malapetaka. Jika ini yang terjadi, maka ada hidden agenda lain yang menurut pengarah dari Mas Ismail tadi akan dilancarkan pada operasi berikutnya. Nah, saya ingin mengarah kepada mahasiswa selaku Presbem FISIP Untak Surabaya, Mas Zainal, apa sikap mahasiswa menghadapi carut-marut nasional semacam ini? Oke, terima kasih. Kalau dari pandangan saya sendiri melihat kondisi yang ada pada saat ini, memang masyarakat Indonesia sendiri masih belum siap untuk menerima apa yang menjadi dasar dari dunia maya itu tersendiri. Karena kenapa? Sikap yang terjadi pada saat ini itu masih sangat dangkal kalau menurut saya sendiri. Karena masyarakat masih belum siap dengan hal-hal tersebut yang didasari oleh yang mana udah terumus dari pemaparan para pembicara tadi, yaitu hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, yang mana masyarakat sekarang menjadi korbannya. Kalau melihat kondisi pada saat ini, memang butuh yang namanya penyegaran, yang mana Undang-Undang ITE itu masih belum merumus pada undang-undang yang mana memang mengatur pada peraturan tentang dunia sosial atau medsos. Ya, kalau saya sendiri sih menganggapnya hal tersebut masih jauh dari harapan. Istilahnya perlu adanya aturan-aturan yang lebih mengikat atau lebih mendasar terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Mungkin itu saja. Baik, kalau boleh saya simpulkan, berarti mahasiswa hari ini sedang menunggu. Ada seolah-olah sikap
mengawasi dari jauh sambil menunggu jika ini kemudian nanti disinyalir sudah ada proses atau suasana mengarah pada kematangan, situasi yang matang, mahasiswa baru akan turun. Nah, masa tunggu mahasiswa ini mereka jalani seraya mengamati fenomena di media sosial yang hari ini masih berupa kecamuk silang pendapat di antara mereka. Ini belum dianggap matang. Namun ke depan nanti kita akan tunggu sikap mahasiswa yang lebih konkret selain wait and see, tetapi juga sikap yang tegas. Posisi mahasiswa di tengah konstelasi yang carut marut ini berada di mana? Di rakyat kah? Di kekuasaan kah? Atau di mana? Saya ingin menakar mahasiswa hari ini. Mereka sebenarnya berada di kubu nasionalis atau globalisasi. Saya pikir harus tegas hari ini. Kalau mahasiswa berada di kubu globalisasi, maka ini setengah kiamat bagi NKRI. Tapi kalau mahasiswa berada di kubu nasionalis, maka masih ada harapan kita untuk menyelamatkan aset-aset nasional yang kita miliki. Baik, kita berlanjut ke arah Pak Lukman selaku pengamat sosial. Gejala kecamuk media sosial ini Pak Lukman sebenarnya menurut kacamata sosiologi ini sebagai simptom apa Pak Lukman? Silakan Pak. Kembali ke persoalan awal yang sudah disajikan tadi, yang bahwasanya bisa jadi ya, kemajuan teknologi dalam hal ini adalah perkembangan dalam dunia virtual yang begitu besar, kemudian efeknya bisa kita lihat sebagai indikasi ya untuk menggambarkan secara sosiologis bagaimana masyarakat kita yang sekarang. Kalau melihat adanya asumsi bahwa memang masyarakat kita itu sedang terjadi satu gangguan ya, simptom atau gejala sakit ya, penyakit gitu. Artinya pemberitaan itu pun memang tidak jauh dari apa yang kemudian menyebabkan penyakit itu sendiri. Jadi artinya kalau kita takar bagaimana komentar-komentar atau bagaimana respon yang ditanggapi oleh masyarakat dunia maya, dumai itu sebenarnya kan kita bisa melihat menakar bagaimana tensi yang kemudian disajikan itu tensi yang sangat fluktuatif ya. Artinya ini menggambarkan masyarakat yang sedang marah, terus kemudian benar-benar kecewa, ada rasa yang kemudian benci, kemudian ada rasa tidak puas ya, atas pelayanan yang kemudian diberikan kepada mereka. Jadi saya melihat ada beberapa indikasi, misalkan mengapa kok bisa terjadi sakit itu pasti berkaitan dengan kesehatan masyarakatnya. Kemudian kenapa bisa kesehatan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat langka di dalam masyarakat kita bisa menakar dari aspek sekuritasnya, keamanan dalam dunia maya, artinya transfer knowledge yang kemudian diberikan kepada masyarakat itu saya pikir masih belum benar-benar serius untuk didistribusikan kepada masyarakat secara lebih layak gitu. Artinya ya memang kondisi sakit yang kemudian dialami masyarakat itu memang dipicu oleh atau memang menggambarkan watak masyarakat itu. Artinya taruhlah ada kasus kemarin, kasus yang sebenarnya itu disebabkan oleh orang yang sakit gitu ya, memberikan satu isu sabar nababan itu, mengaku Tuhan itu kan sebenarnya gejalanya sudah sangat jelas bahwa dia memang seorang dosen yang memang memiliki gejala gangguan jiwa gitu, kemudian mengaku mendirikan sebuah agama atau mengaku memperoleh wahyu ketuhanan, mengaku sebagai Tuhan begitu, itu ditanggapi dan diserang mati-matian, diserang secara massal oleh netizen gitu ya, secara dengan tanggapan yang juga sangat kasar gitu. Dan ini menggambarkan penyakit yang kemudian dialami oleh masyarakat kita dalam menanggapi ini kurang bijak. Nah, saya ingin melihat bagaimana peran
mahasiswa dan masyarakat itu sendiri, ternyata keterlibatan yang dialami oleh para netizen atau masyarakat civil society dalam hal ini yang dilibatkan itu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya kehendak atau harapan yang berada di pundak para masyarakat civil society itu ternyata malah justru menyebabkan berbagai macam gangguan-gangguan, sehingga yang terjadi itu sebaliknya. Nah, saya melihat adanya barangkali memang sebuah agenda baik dalam dunia internasional, ya, dunia internasional adanya penguasaan global yang tidak merata, atau memang ini juga watak dari bangsa kita yang kemudian selalu ingin memberikan jarak bagi masyarakat, artinya antara siapa yang kemudian menikmati pembangunan ini sendiri itu masih dipertanyakan. Artinya pemerataan secara ekonomi, ya, itu ternyata masih menggambarkan situasi masyarakat kita saat ini. Nah, ternyata globalisme juga belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat kita, karena ya barangkali memang karakter bangsa kita yang belum siap menerima globalisasi, sehingga yang terjadi adalah penyakit-penyakit yang menjadi indikator masyarakat di saat ini. Kembali ke Pak. Terima kasih Pak Lukman. Masyarakat yang sakit, nah, ini agak anomali Pak Lukman, karena masyarakat Nusantara ini terkenal dengan masyarakat yang liar, lentur, diinjak bagaimanapun dia tetap bisa hidup, tetap bisa survive, tetap bertahan. Tapi nampaknya ada pergeseran ini, ya. Itu pun akibat dari modernisasi yang dimulai sejak tahun 70-an dengan undang-undang penanaman modal asing itu. Hari ini nampaknya mulai menunjukkan hasilnya. Kalau kemarin-kemarin kita melihat modernisasi ini hanya dari tangkapan indrawi lewat bangunan-bangunan fisik, banyaknya mall, banyaknya otomotif dan sebagainya, fisik. Tapi hari ini nampaknya sudah mengarah ke yang lebih dalam, sehingga modernisasi telah berhasil merasuk ke Nusantara, sehingga yang tadinya masyarakat ini lihat hari ini kehilangan kelenturannya itu dan telah menjadi masyarakat modern. Nah, ciri masyarakat modern adalah materialis dan pragmatis, salah satu ciri inilah yang menyebabkan akhirnya masyarakat Nusantara itu bisa sakit meskipun lentur. Bagaimana tidak sakit ketika gencetan hidup mereka alami setiap saat, pendapatan tidak jelas, bahkan jika diukur dengan inflasi, pendapatan mereka ini sejatinya menurun nilainya, karena standar pendapatan orang-orang Nusantara itu tidak pernah mencapai standar internasional. Tetapi harga-harga yang ada ini disamakan dengan bahan bakar BBM. Bahan BBM sendiri ini distandarisasi sesuai dengan standar internasional. Jadi kalau BBM standarnya internasional tapi pendapatannya standar lokal, berarti kan jomplang ini. Kalau tidak ada kenaikan gaji aja masih kurang. Kalau tetap berarti dia justru menurun sejatinya karena nilainya berkurang akibat inflasi tadi. Nah, sehingga akhirnya himpitan ekonomi yang semacam ini mereka terima. Andaikan tidak ada pihak lain yang merasa berkelimpahan, ini mungkin masih legowo. Ini menjadi tidak legowo ketika ada orang lain, golongan kecil yang berkelimpahan, tetapi mayoritas mengalami kekurangan. Nah, situasi semacam ini nampaknya adalah situasi yang kondusif bagi agen-agen yang tugasnya adalah membuat distribusi isu.
Jadi ibarat perang intelijen atau perang propaganda, maka yang paling girang gumuyu, yang paling gembira tertawa ngakak ini adalah ini ya, distributor isu itu. Karena suasananya memang kondusif. Bahwa hari ini masyarakat tidak sampai meledak karena kita bersyukur ada kanalnya, Pak. Kanal yang kita kenal dengan medsos itu. Sehingga energi amarah ini tersalur ke sana. Tetapi ini pun tidak lama, tidak permanen. Ada kalanya kalau kanal ini sudah mengalami titik jenuh, kanal medsos ini, suatu saat juga akan meledak energi amarah ini. Nah, kalau ini terjadi, inilah yang saya katakan tadi, situasi telah matang. Biasanya sebuah situasi yang sudah matang ini bisa menjadi salah satu syarat yang paling utama munculnya revolusi. Tapi entah revolusi apa bentuknya, karena wujud revolusi juga macam-macam. Ada revolusi gagasan atau paradigm itu, ada revolusi sosial, ada revolusi teknologi dan sebagainya. Mudah-mudahan saya berharap ini tidak sampai mengarah pada revolusi sosial. Mudah-mudahan cukup ada pada revolusi di bidang gagasan, sehingga desain besar yang selama ini lebih menghambakan dirinya menjadi jongosnya globalisasi ini bisa disadari lalu kemudian diakhiri, dan kita pulang balik ke rumah bersama, rumah leluhur, yakni nasional. Paradigma nasional ini yang hari ini digerus oleh paradigma globalisasi ini sejatinya adalah sebenarnya musuh yang konkret, tetapi sengaja disamarkan sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu, sehingga terkesan seolah-olah globalisasi ini spirit yang mulia, spirit modern, orang maju, orang pintar itu harus globalisasi. Lah spirit model begini ini kan ya menyesatkan sekali. Lalu buat apa kita mendirikan NKRI kalau kita kemudian dikungkung oleh globalisasi? Nah, melihat dari itu, saya ingin kembali kepada Komandan Aleka ini yang membawa 800.000 laskar Jawa Timur, dan kita ini sedang bersiap apa kok sampai ada pelatihan semasif itu? Sebenarnya ada persoalan apa? Kan ini hanya urusan medsos yang ribut ini. Kegaduhan ini hanya di medsos, hanya ada di ruang-ruang lobi para elit-elit itu. Masyarakat sedang nggak ngerti urusan apa ini. Kok Anda tiba-tiba menyiapkan laskar sebegitu banyaknya ini? Saya akan menjadi was-was. Nah, barangkali saya memperoleh jawaban hari ini. Silakan Pak Komandan Alek. Ya, itu terlalu bombastis. Nggak sebesar itu. Cuman kalau memang masalah persiapan itu ya kan, setiap bulan kita memang ada pelatihan untuk kaderisasi selalu bermunculan. Tapi yang jelas bahwa kalau kita kembalikan lagi ke sejarah, founding father kita itu sudah sepakat menyepakati satu hal, bahwa Indonesia ini heterogen, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian merumuskan Pancasila untuk sebagai kanal semua aliran, semua ras bisa duduk bareng, hidup bersama di Indonesia. Nah, hari ini itu mulai terganggu, baik itu yang mengganggu kelompok ekstrim kanan maupun kelompok ekstrim kiri. Dan itu bukan hanya di sekedar di medsos. Medsos itu memang sebuah strategik untuk entah itu jualan atau propaganda mereka, tapi real mereka juga ada pembasisan. Maka kita menyiapkan laskar itu dalam arti bukan menyiapkan, ya memang itu menjadi program organisasi, dan itu memang sejak dulu seperti itu adanya. Untuk apa? Komitmen kita jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Didin, bahwa komitmen kita itu mengawal nasionalisme,
Kalau ada kepentingan elit, kepentingan global, ya harus betul-betul kita lawan. Dan itu betul adanya bahwa memang ada kepentingan global yang selalu bermain, membuat ricuh, membuat situasi tidak nyaman di negara kita. Kepentingannya apa? Kepentingannya tidak ada lain kecuali memang sumber daya alam di Indonesia memang sangat berlimpah, baik itu mulai migas, minyak, sumber daya laut, sumber daya alam yang lain, tambang, semuanya. Di beberapa titik sumber daya alam kita sudah mulai habis, tapi selalu ada bermunculan sumber daya kita, sumber daya alam yang lain. Misalnya ya di beberapa titik eksplor minyak, misalnya di Jawa Barat dan yang lain sebagainya. Di laut sendiri ada perlu penyadaran masyarakat bahwa dulu kita dipinggirkan. Sebenarnya kita ini masyarakat maritim, kemudian dipinggirkan oleh VOC agar menjauh dari kemaritiman, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat agraris. Maka ini harus ada rekonsep atau apa itu istilahnya? Ya, rekonseptualisasi ulang, mau dikemanakan negara kita ini. Jadi untuk masalah kembali kepada masalah bagaimana kita selalu berdiri dengan penyiapan sahabat-sahabat Ansor, Banser dan seterusnya, itu memang tidak lain kecuali untuk membentengi NKRI dari semua rongrongan ekstremis kiri maupun ekstremis kanan. Kalau ekstrem kiri, kalau melihat peta dunia, jelas itu digoreng oleh kepentingan ekstrim-ekstrim kanan yang selalu menggoreng isu agar bahwa misalnya ekstrim kiri, sosialis, komunis, PKI bangkit. Nah itu yang ada yang goreng juga, ada yang mengolah isu itu. Dari siapa? Ya kelompok kanan. Apakah mereka tidak bangkit? Kalau pun itu bangkit, biar diurusi oleh Polri. Dan kita juga selalu sinergi dengan Polri untuk mengantisipasi itu. Tidak perlu kemudian merespons demikian rupa, kemudian diolah sehingga masyarakat menjadi resah, masyarakat menjadi tidak tenang dengan bangkitnya ideologi komunis, ideologi atau dalam arti bangkitnya PKI di Indonesia. Jelas itu isu yang diolah. Namun kalau ataupun ia adanya begitu, maka kita harus waspada. Hanya waspada, tidak lebih daripada itu. Yang menangani siapa? Ya Polri, TNI dan seterusnya. Ngapain tukang bubur ikut-ikutan, terus musola ikut-ikutan? Ya, hanya waspada, tidak perlu dibesar-besarkan sedemikian rupa sehingga membuat kegaduhan di Indonesia. Maka demikian juga dengan ekstremis kanan atau yang dalam hal ini ideologi garis keras dari kelompok Islam. Maka Ansor dan Banser juga mensikapi itu juga hanya dengan tingkat kewaspadaan, tidak perlu kegaduhan. Cuman gerakan mereka masif, apalagi mendapatkan momentumnya kemarin. Momentumnya gerakan 212 itu adalah momentum pintu masuk untuk mengkonsolidasikan semua gerakan Islam kanan itu untuk berkoordinasi. Goalnya apa? Goalnya adalah merubah NKRI, itu aja. Maka kalau goalnya merubah NKRI, maka yang harus dihadapi mereka pertama kali adalah ya Ansor dan Banser. Kalau misalnya TNI, Polri itu loyo, ya Ansor yang nggak loyo. Masih gak oleh bayaran, tetap semangat kalau Ansor Banser untuk mengawal NKRI. Maka saya harapkan juga Polri dan TNI sudah harus tegas dan jelas, siapapun baik itu ekstremis kiri ataupun ekstremis kanan, baik itu ideologi kiri ekstrim atau ideologi kanan ekstrim, itu harus TNI dan Polri tegas untuk mensikat itu sebelum terjadi keresahan, sebelum terjadi clash sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya harapkan, kita kemarin juga sudah melakukan audiensi
dengan Pangdam 5 Brawijaya, juga melakukan audiensi dengan Kapolri dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk mereka seharusnya bergerak di depan, jangan sampai laskar-laskar sosial yang bergerak di depan, sehingga akan terjadi benturan di grassroots, di tingkat akar rumput antar masyarakat. Maka kembali lagi saya mengimbau kepada Polri dan TNI untuk segera tegas, kemudian bersikap tegas dan berada di garda terdepan di dalam di dalam mengantisipasi semua ancaman, baik itu dari internal maupun ancaman dari masyarakat internasional terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dan juga harus perlu penyadaran, pendidikan kepada pemuda-pemudanya, agar para pemuda ini kembali muncul rasa nasionalisme itu sendiri. Saya pikir itu, Pak. Baik, sikap tegas yang perlu dilingkari di sini, dan itu bukan hanya Polri, bukan hanya TNI, tapi mereka-mereka yang punya pikiran atau segaris dengan pikiran golongan kanan, maka kami telah siap sedia. Ada TNI, ada Polri, dan ada Banser yang akan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap pada para netizen, para pemain-pemain di medsos, tentukan sikap kalian yang setegas-tegasnya. Kalian berada di nasionalis atau globalisasi, karena kami telah berikrar sejak awal bahwa nasionalisme tidak bisa ditawar dengan apapun. Madhab Sumalowaru mengakhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi.